Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Siang, Bu Dian. Bapak Ibu semua serta siang hari ini. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam semangat ya, walaupun ini sudah siang hari ya Pak Wayan. Semoga tetap semangat Bapak Ibu. Harus semangat mengikuti ya. Diskusi. Ya, yang saya yakin pasti akan menarik nih, karena kalau kita bicara PMK 66, itu di mana-mana selalu ramai gitu ya, menjadi topik pembicaraan dan diskusinya pasti hangat. Jadi Bapak dan Ibu, PMK 66 ya tentang pelakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Ya, ini kalau kita sebut gampangnya itu PMK Natura seperti itu ya. Ini sudah kita tunggu-tunggu kelahirannya karena apa? Karena ini dia, karena PMK 66 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana di dalam salah satu pasalnya ini mengatur melahirkan ya paradigma baru yang membalik Bapak Ibu bisa dikatakan membalik 180 derajat perlakuan PPh atas imbalan ya, atas imbalan atau penggantian itu dalam bentuk natura atau kenikmatan. Apa itu natura kenikmatan nanti akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Jadi dahulu Bapak dan Ibu dalam rezim yang lama ya itu biaya natura dan kenikmatan ini merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non deductible bagi pemberi kerja atau bagi yang memberikan penghasilan dalam bentuk natura. Dan sebaliknya juga bukan merupakan objek PPh bagi penerimanya. Ya. Nah, biaya natura kenikmatan ini namun secara terbatas ya dalam aturan yang lama itu bisa dibebankan ya. Waktu itu diatur di dalam PMK 167 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 tahun 2018 yang mana di sana ada pembatasan dua hal saja, yaitu kalau natura diberikan dalam bentuk penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Nah, itu dikecualikan dari pengenaan PPh, dan kemudian juga ada natura kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, dan ada juga aturan yang sudah diatur sudah sejak lama, yaitu natura kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau bukan wajib pajak yang dikenakan PPh final. Ya, itu misalnya perusahaan jasa konstruksi, itu kan penghasilannya final, maka biaya-biayanya juga tidak dapat dikurangkan, itu tidak berubah ya kalau perusahaan yang dikenakan PPh final dengan adanya rezim baru itu memang menjadi tidak berubah karena dia dari dulu memang biaya-biayanya tidak dapat dikurangkan karena penghasilannya sudah dikenakan secara final. Artinya kalau seluruh biaya tidak dapat dikurangkan termasuk di dalamnya adalah biaya natura. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, paradigmanya dibalik 180 derajat. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, natura dan kenikmatan ini dapat dibiayakan. Ya, jadi secara umum, jadi kalau kita bicara Bapak Ibu ya, bicara natura kenikmatan, maka bisa dikatakan secara umum seluruhnya itu bagi si pemberi itu adalah dapat dibebankan. Nah, kemudian PP 55 PMK 66 ini mengatur pengecualian dari pengenaan PPh bagi penerima. Karena tadi kalau secara prinsip umumnya adalah seluruh natura kenikmatan itu dapat dibiayakan, ya, walaupun klausul 3M-nya Bapak Ibu ya, bukan sepanjang itu merupakan biaya untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan, tentu harus dicek ya apa namanya hubungannya antara biaya tersebut dengan biaya 3M-nya. Maka apabila memang sudah memenuhi kriteria 3M, seluruhnya dapat dikurangkan dari biaya. Dan sesuai dengan prinsip deductibility dan taxability, maka bagi penerima seharusnya secara prinsip itu seluruhnya merupakan penghasilan. Nah, namun PP 55 dan PMK 66 ini membuat pengecualian. Pengecualiannya cukup lebar Bapak dan Ibu. Pengecualian itu ada 5 poin utamanya, ya sudah diatur sejak PP 55, dan diatur lebih detail lagi, lebih rigid lagi di dalam PMK 66, ya, bahwa natura atau kenikmatan dalam bentuk penyediaan makan minum ya atau bahan makanan bahan minuman bagi seluruh pegawai yang diberikan di tempat kerja. Terus yang kedua adalah natura kenikmatan di daerah tertentu.
kemudian ada natura kenikmatan karena keharusan pekerjaan, natura atau kenikmatan yang dananya bersumber dari APBN, APBD atau APBDes, dan juga ada natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, 5 inilah yang apabila dikeluarkan oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja boleh membiayakan. Ya kalau dulu kan nggak boleh nih. Nah sekarang boleh membiayakan, namun untuk khusus yang 5 ini, bagi si penerimanya bukan objek pajak. Untuk poin yang 1 sampai dengan 4, ini mungkin lebih sederhana pengaturannya. Nah untuk yang poin nomor 5, nanti kita akan lihat pengaturan yang lebih rigid, lebih detail, ya, di mana di dalam PMK 66 ini tercantum di dalam lampirannya. Di lampiran A, karena di poin 5 ini mengatur natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, artinya sudah dikelompokkan tuh jenis-jenis natura dan ada batasannya atau threshold-nya atau jumlah minimal yang bukan merupakan objek PPh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lantas bagaimana penentuan yang poin 5 ini, batasan tertentu ini? Nah, ini tentunya panjang kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menentukan batasan ini. Yang jelas batasan ini tentu memenuhi azas kepantasan dan juga dibandingkan dengan international best practice. Nanti misalnya ada batasan untuk rumah gitu ya, untuk rumah dinas atau kendaraan dinas. Nah, itu kalau di luar negeri misalnya ada batasan berapa. Nah, ini disesuaikan juga dengan kondisi di Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, izin saya buka aja. Jadi tadi saya berulang kali menyinggung mengenai pengaturan pada PP 55, karena PP 55 tahun 2022 ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HWP yang terbitnya di penghujung tahun 2022. Jadi kalau kita kilas balik ya, memang pengaturan mengenai natura ini sudah muncul di Oktober 2021, namun aturan pelaksanaannya baru muncul setelah berulang tahun nih Undang-Undang HPP-nya ya, yaitu di bulan Desember 2022. Nah, di dalam PP 55 ini sudah diatur bahwa apa sih, sudah dibedakan ya, apa yang dimaksud dengan natura, apa itu kenikmatan. Dan ini merupakan basic yang selalu saya tanamkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, sebelum kita memahami lebih lanjut aturan mengenai natura dan kenikmatan. Karena apa? Pemahaman definisi natura dan kenikmatan ini akan berpengaruh juga kepada pemahaman lebih lanjut, yaitu mengenai penilaiannya. Karena nanti ketika dia natura, ya, penilaiannya untuk menghitung pajak penghasilan atas imbalan dalam bentuk natura, ataukah dia dalam kenikmatan, itu akan beda-beda. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus paham betul apa itu natura. Natura adalah imbalan berupa barang. Artinya barangnya diberikan kepada bisa karyawan atau bisa saja non karyawan, sebuah dengan jasa yang diberikan misalnya. Ya. Jadi sekali lagi ada pemindahan hak atau penguasaan atas suatu barang, kepemilikan. Jadi barangnya diberikan kepada kita, itu natura. Nah, sedangkan kenikmatan ini hanyalah fasilitas, adalah hak untuk menggunakan atau pelayanan, bisa menikmati. Nah, inilah yang dinamakan dengan kenikmatan. Di sini contohnya kalau natura misalnya pemberian mobil, gitu ya. Jadi mobil perusahaan dikasih, jadi bukan cuma dipinjami, kemudian bisa dinikmati, ya, dan tidak ada perubahan kepemilikan. Nah, itu namanya kenikmatan. Tapi kalau dikasih, bisa dikuasai, bisa dijual oleh orangnya, maka itu merupakan natura. Nah, pemberian natura kenikmatan ini sekali lagi diberikan terkait dalam hubungan pekerjaan atau jasa. Jadi artinya tidak terbatas kepada antara pemberi kerja dengan karyawannya saja, tapi bisa juga antara satu perusahaan atau satu pihak dengan pihak yang lain, ya, sehubungan dengan ada transaksi jasa di dalamnya. Nah, dikecualikan dari objek PPh, tadi saya sudah sebut ya, di depan ada 5 poin, saya tidak perlu ulangi lagi, dan ini semua diatur lebih cukup detail di PP 55 dan penjelasannya. Nah, ini tadi saya sampaikan di tabel yang bawah Bapak dan Ibu, bahwa kita perlu memahami betul ya dalam sebelum kita menghitung berapa pajak penghasilan yang dikenakan atas natura kenikmatan, kita pahami betul yang kita terima itu natura atau kenikmatan. Karena ketika yang kita terima adalah natura, maka penilaiannya adalah berdasarkan nilai pasar. Berbeda ketika kita menerima
penghasilan atau imbalannya dalam bentuk kenikmatan. Yang saya sampaikan tadi bentuknya fasilitas. Fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, gitu ya, fasilitas kesehatan misalnya. Itu kan kenikmatan. Nah, ini menilainya dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau actual cost. Jadi kalau natura harga pasar, maka kenikmatan adalah harga realnya, actual cost-nya. Baik, nah ketentuan mengenai PPh Natura ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Ya ini jadi ini kita masih membahas aturan sebelumnya Bapak Ibu. Ya bahwa dalam Undang-Undang HPP sudah mengamanahkan nih aturan Natura berlaku sejak tahun pajak 2022. Nah, kemudian di dalam PP 55 diatur juga lebih lanjut bahwa ketentuan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2022 dan pemotongannya karena mekanisme pengenaan PPh atas Natura ini yang bukan merupakan pajak baru kan. Jadi Natura ini bukan pajak baru namun hanya penghasilan ya imbalan penggantian yang bentuknya berbeda, bentuknya dalam bentuk bukan non cash ya. Nah, sehingga pengenaan pajaknya pun juga dengan sistem withholding. Sama halnya dengan penghasilan kita dalam bentuk gaji yang dipotong oleh pemberi kerja. Nah, karena adanya jeda dari Undang-Undang HPP dengan aturan pelaksanaannya, saya sampaikan tadi sampai penghujung Desember 2022, maka pemotongannya pun tidak langsung berlaku di 1 Januari 2022, Bapak Ibu. Ya, ada relaksasi di sana. Di dalam PP 55 awalnya disebut pemotongannya 1 Januari 2023. Namun ini kita update lagi di PMK 66. Ya, nanti di slide selanjutnya akan saya sampaikan. Nah ini dia Bapak Ibu dasar hukum. Saya sudah menceritakan tadi sebenarnya, namun bisa kita ulangi lagi bahwa awalnya pengaturan mengenai Natura ini diatur di dalam Undang-Undang HPP ya di dalam pasal 32C. Baru aturan pelaksanaannya diatur dalam PP 55. Namun PP 55 ini kan nggak cukup ya, kenapa jalan? Tidak cukup untuk sebagai dasar kita mengimplementasikan pengenaan PPh atas Natura. Kita tunggu-tunggu baru di 27 Juni lalu Bapak dan Ibu ya, keluarlah PMK 66 ini. PMK 66 yang mengatur tata cara, pemotongan, penilaian, dan lain sebagainya terkait dengan Natura dan kenikmatan sebagai objek PPh. Nah ini, jadi saya sampaikan kan bahwa dia sesuai dengan prinsip deductibility dan taxability. Jadi kalau kita bicara deductibility-nya dulu, berarti dari sisi pemberi penghasilan. Ya, jadi bagaimana ruang lingkup pembebanan biayanya ini ya, bahwa pertama, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura kenikmatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau ya jadi di bawahnya dijelaskan lebih lanjut bahwa biaya yang sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerja dengan pegawai. Ya, jadi makanya saya sampaikan lingkup daripada Natura dan kenikmatan ini tidak terbatas antara pemberi kerja dengan pegawainya saja. Namun apabila ada transaksi jasa yang terlibat di sana, ada pemberian jasa, sehingga ada biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan jasa tadi, maka biaya tersebut juga bisa merupakan biaya yang dikurangkan dan merupakan Natura atau kenikmatan yang merupakan objek pajak apabila dia melebihi threshold, melebihi batasan minimal, ya. Di luar pengecualian, maka walaupun dia bukan pegawai juga merupakan objek PPh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, ketika kita bicara Natura, maka pasal yang terlibat bukan hanya pasal 21, PPh yang terlibat jenisnya bukan hanya PPh 21. Bisa saja misalnya PPh pasal 23, karena ada transaksi antar perusahaan misalnya terkait dengan jasa yang diberikan. Nah, bagaimana teknis pembiayaannya? Pengeluaran untuk biaya kenikmatan, ya ini sama seperti biaya-biaya yang lain Bapak Ibu, kalau dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, ya maka dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, kalau untuk yang kurang 1 tahun biayanya Natura kenikmatan, maka dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Kemudian pemberi kerja atau pemberi penggantian tadi ya, imbalan itu melaporkan biaya Natura atau kenikmatan di dalam SPT tahunan. Sama halnya seperti pemberi kerja melaporkan misalnya biaya gaji gitu ya. Nah, ini sama saja Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini dia yang ketentuan berlaku kalau tadi di PP 55 disampaikan bahwa ketentuan PPh Natura ini berlaku sejak 1 Januari 2022. Nah, namun ya di sini juga untuk pembebanan masih sama bahwa pembebanan dapat dilakukan
untuk pengeluaran biaya sejak tanggal 1 Januari 2022 bagi yang pemberi kenikmatan tadi tahun bukunya adalah dimulai sebelum 1 Januari 2022. Nah, tapi kalau dimulainya 1 Januari 2022, maka sejak awal tahun buku 2022 itu sudah mulai boleh dibiayakan. Jadi walaupun ini keluarnya 2023 Bapak Ibu ya, tapi kalau untuk biaya ini tetap berlaku mundur, tetap retroaktif sesuai dengan pengaturan di Undang-Undang HPP, di mana memang pengaturan ini berlaku sejak tahun pajak 2022. Tapi nanti untuk pengenaan PPh atas natura yang diterima oleh penerimanya ini tidak langsung berlaku di tahun 2022. Jadi berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sampaikan sebenarnya sangat menguntungkan wajib pajak, dan sesungguhnya dari sisi Direktorat Jenderal Pajak ini malah menimbulkan kos yang lumayan gitu. Artinya kehilangan potensi penerimaan di mana biayanya boleh dipangkan tahun 2022 full ya terkait natura kenikmatan, karena tadi saya sampaikan di awal paradigmanya berubah 180 derajat, yang tadinya nggak boleh dibiayakan menjadi boleh dibiayakan ya. Tapi ini sejak 2022, tapi untuk pengenaan pajaknya tidak sejak 2022 ya, jadi pokoknya sangat menguntungkan wajib pajak ini ya. Nah selanjutnya ini tadi kita bicara natura kenikmatan dari sisi beban pembebanannya. Nah kalau kita bicara natura kenikmatan dari sebagai objek ya, dari sisi penerimanya, ya maka ini dia diatur di dalam pasal 4 ayat 1 huruf A ya, sudah dibunyikan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh yang sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 1 huruf A ya, di sana disebutkan tuh ada salah satunya adalah natura dan kenikmatan. Nah, ini dia ruang lingkupnya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai, itu ruang lingkup yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa. Ya, karena ada transaksi jasa di sana di antar wajib pajak. Jadi tidak harus melulu antara pemberi kerja dengan pegawai, namun bisa juga di antar wajib pajak. Ya, nah ini penggantian atau imbalan dalam bentuk natura itu adalah, tadi saya sudah jelaskan di depan, kita ulangi lagi, itu merupakan barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Sekali lagi contohnya di sini adalah mobil dinas. Nanti di contoh soal yang lain banyak ada contoh yang lain. Nah, kalau penggantian imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah fasilitas pelayanan yang bersumber dari aktifanya si pemberi kerja, jadi punyanya sendiri, atau, dari pemberi natura maksud saya. Atau bisa saja dari pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi. Ya, misalnya memberikan kenikmatan fasilitas kendaraannya sewa dari pihak ketiga. Nah, ini juga tetap merupakan natura seperti kenikmatan. Selanjutnya, ini kita membahas natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Sudah saya sebut semua berulang kali tadi ada 5 poin. Jadi kalau kita memahami PMK 66, memahami PMK Natura adalah semua biaya natura kenikmatan boleh dibiayakan sepanjang 3M. Ya, namun untuk penghasilan ada pengecualian yang cukup lebar. Jadi prinsipnya memang harusnya semua juga flexibility, tapi ada pengecualian yang lebar. Pertama, saya ulangi lagi, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Kemudian ketiga adalah natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya. Dan harusnya yang keempat yang bersumber dari APBN APBDes, tapi PMK 66 ini tidak mengatur lebih lanjut Bapak dan Ibu untuk natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN. Jadi yang selanjutnya adalah natura kenikmatan yang jenis dengan jenis dan batasan tertentu yang saya sampaikan tadi, dicantumkan di dalam lampiran A secara rinci, yang pengaturannya sudah berdasarkan kajian, studi banding ya, studi perbandingan dengan negara lain, dan juga tentunya asas kepantasan. Kira-kira berapa sih yang harus dikecualikan yang tidak dikenakan pajak atas satu natura atau kenikmatan. Nah, jadi 4 yang di atas inilah yang diatur lebih lanjut di dalam PMK 66 Bapak Ibu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai.
Ada 3 layer di sini. Yang pertama adalah makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Ini saya rasa cukup simpel dan sangat mudah dipahami ya. Jadi apapun makanan minuman yang secara bareng-bareng disediakan di kantor, maka berapapun biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka itu dapat dikurangkan oleh perusahaan namun bukan penghasilan bagi karyawan. Nah, yang kedua, dalam hal ada beberapa pegawai yang ternyata tidak memungkinkan untuk dapat ikut makan bersama di kantor. Maka untuk pegawai tersebut diberikan kupon makanan dan minuman. Ya, biasanya itu adalah pegawai bagian pemasaran, transportasi, atau dinas luar lainnya. Artinya memang mengharuskan pekerjaannya di luar kantor. Maka boleh diberikan kupon. Namun untuk kupon ini ada pembatasannya. Jadi nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, jika pengeluaran tersebut lebih dari 2 juta. Jadi misal suatu perusahaan gitu ya mengeluarkan biaya makan itu ternyata satu pegawai per bulan itu sampai 4 juta. Maka batasan kupon makanan ini juga bisa sampai 4 juta. Ya, tidak dikenakan pajak. Nah, tapi kalau misalnya batasan makanan minumannya adalah di satu kantor misalnya diberikan 1,5 juta, ya maka batasan kuponnya bisa sampai 2 juta seperti itu. Jadi sangat menguntungkan wajib pajak ya. Jadi ketika dia di kantor dikasih perusahaannya 1,5 juta, tapi pegawai luar dikasih 2 juta, maka tetap belum kena pajak. Nah, pengenaannya itu mirip seperti mekanisme penghitungan PTKP. Jadi artinya yang threshold-nya ini dikurangkan dulu, baru selisihnya itulah yang merupakan objek PPh. Nah, termasuk di dalam definisi kupon ini juga meliputi adanya penggantian, ya, penggantian makan minum atau dalam bentuk reimburse. Jadi nggak harus selalu kupon karena kan kondisinya sekarang mungkin susah ya kalau pakai kupon makanan. Jadi boleh saja pegawai belanja makan minum dulu dan nanti minta reimburse. Sepanjang tidak melebihi threshold ini, maka belum dikenai PPh. Kemudian termasuk juga ada bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan tertentu. Ya, pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya. Jadi kalau kita perusahaan misalnya memberikan hampers gitu ya kepada pegawainya. Nah, ini tergantung nih hampersnya nih atau bingkisan. Bingkisan ini masuk dalam kriteria bahan makanan dan bahan minuman yang diatur juga batasannya. Ya, nanti di dalam lampiran A akan kita bahas. Nah, ini contoh penerapan kupon seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini contohnya suatu PT memberikan makan pada seluruh pegawai itu 2,5 juta per pegawai per bulan. Nah, untuk pegawai divisi marketing gitu ya berada di luar kantor dia dapatnya 2,7. Maka batasan yang dipakai di sini adalah sejumlah yang dibiayai oleh kantor, yaitu 2,5 juta. Nah, inilah yang selisihnya berarti 2,7 diambil 2,5 juta, 200.000-nya merupakan objek PPh. Yang dikenakan PPh, yang bagaimana mekanismenya digabungkan dengan penghasilan cash-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah natura kenikmatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Jadi natura kenikmatan ini diberikan oleh perusahaan itu sebagai persyaratan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai. Nah, ini meliputi apa saja? Yang pertama pakaian seragam. Ya, jadi ini tanpa batas Bapak dan Ibu, silakan saja kalau memang ada pemberian seragam maka itu dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan. Kemudian peralatan keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau juga termasuk natura kenikmatan yang diterima dalam rangka endemi, pandemi, dan bencana nasional. Ya, misalnya dalam kondisi COVID kemarin itu ada pemberian natura dari perusahaan, ya, barang-barang misalnya kepada pegawainya, maka ini bukan merupakan penghasilan. Nah, ini Bapak dan Ibu, natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini yang cukup panjang ya. Itu merupakan jenis-jenis natura yang terperinci disertai dengan batasannya. Itu sekali lagi ada di lampiran A, Bapak dan Ibu, itu ada negatif listnya. Dan batasan yang diatur di sana itu dapat berupa kriteria penerima, kemudian juga nilai naturanya berapa,
Ada juga kriteria penerima, nilai, atau fungsi untuk kenikmatan. Ya, kemudian, nah menghitungnya bagaimana? Selisih lebih antara natura kenikmatan yang diterima dengan batasan tadi. Jadi ada nanti ini ya lebih jelas lagi di slide-nya berapa batasannya, maka selisihnya tersebut itulah yang merupakan objek PPh. Nah, ini perincian aturannya terlampir ya. Baik. Nah, ini dia perinciannya Bapak dan Ibu. Yang ternyata memang variasi di lapangannya ini banyak sekali, kaya sekali ya, sehingga memang dalam dinamikanya Direktorat Jenderal Pajak juga terus membuka diri apabila memang ada diperlukan pengaturan lebih lanjut yang bisa mengcapture variasi di lapangan tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam diskusi dan tanya jawab nanti mungkin ada variasi di lapangan yang belum diatur di sini sehingga belum bisa kami jawab. Mungkin nanti kita akan tunggu aturan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah bingkisan dari pemberi kerja ya dalam bentuk bahan makanan, bahan minum, minuman dalam rangka hari raya keagamaan. Nah, hari raya keagamaannya Bapak Ibu sudah definitif, yaitu terdiri dari hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya hari suci Nyepi, kemudian ada hari Waisak dan tahun baru Imlek, 5 ini. Jadi kalau kita tahu ya, di dalam agama kita mungkin merayakan hari raya yang lain, misalnya Muslim merayakan hari raya Idha, misalnya yang Kristiani merayakan hari raya Paskah, atau di Bali bahkan hari raya Galungan juga tidak kalah meriah ya Pak Wayan ya. Nah ini tidak termasuk di sini. Ya maka apabila ada pengeluaran di luar 5 hari raya ini akan turun ke bawah ke poin kedua. Karena apa? Kalau yang hari raya yang 5 ini tanpa batasan ya apabila diberikan kepada pegawai itu bukan merupakan objek pajak tanpa batasan ya. Tapi kalau di luar ini maka ada batasannya ya, yaitu secara keseluruhan bernilai maksimal 3 juta per pegawai per tahun. Kembali lagi mekanismenya. Kalau dia lebih dari 3 juta maka selisihnya itulah yang menjadi penghasilan. Kemudian yang ketiga ya adalah, jadi kalau yang nomor 2 ini menampung seluruh pemberian bingkisan ya selain daripada hari raya yang 5. Jadi bentuknya bisa hari raya, bisa dalam rangka misalnya ulang tahun perusahaan, anniversary dan lain sebagainya, penghargaan kinerja gitu ya, itu bisa di nomor 2. Namun ada batasannya yaitu tidak boleh lebih dari 3 juta 1 tahun pajak per pegawai kalau tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang ketika awal-awal itu sempat ramai Bapak Ibu ya, ketika di Oktober 2021 lalu, bahwa nanti kalau dikasih komputer, dikasih laptop perusahaan jadi kena pajak. Nah, ini pengecualiannya. Jadi karena ini adalah daftar perincian yang mengatur maka jika dibentuknya adalah anak komputer dan laptop atau handphone beserta penunjangnya, di mana di dalamnya termasuk pulsa dan sambungan internet yang diterima oleh pegawai dan digunakan untuk menunjang pekerjaan pegawai, Bapak dan Ibu. Ini syaratnya ya, batasannya menunjang pekerjaan pegawai ya tanpa ada batasan nilai, maka dia bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Yang keempat adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan pemberi kerja. Ya, ini diberikan atau diperoleh oleh seluruh pegawai, kemudian diberikan dalam rangka ini dia syaratnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang fasilitas pelayanan itu variasi di lapangan banyak. Tidak disediakan di kantor, Bu, ya, atau sistemnya reimburse, Bu. Nah, ini apapun bagaimana variasinya yang penting memenuhi batasan ini Bapak Ibu, yaitu diberikan dalam rangka penanganan 1 kecelakaan kerja. Kemudian kedua, penyakit akibat kerja. Yang ketiga, kedaruratan, penyelamatan jiwa. Atau yang keempat, pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, jadi yang pertama kecelakaan kerjanya, yang kedua akibat kerjanya, yang ketiga kedaruratan, penyelamatan jiwa, dan yang keempat ini akibat dari 1 dan 2. Nah, ini maka kalau memang sudah di-approve oleh perusahaan ya, digagal oleh perusahaan, maka bagi perusahaan dapat dibiayakan dan bagi karyawannya tidak dikenakan pajak. Seperti itu Bapak Ibu ya.
sepanjang memenuhi persyaratan ini. Yang kelima adalah fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain. Nah, jadi olahraga tuh semuanya boleh, tapi ada beberapa olahraga yang sifatnya luxury Bapak Ibu ya, seperti golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga olahraga otomotif, maka ini bukan merupakan penghasilan apabila jumlahnya tidak melebihi 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi kalau ada misalnya fasilitas masuk gym gitu ya diberikan oleh perusahaan ya, maka apabila tidak melebihi 1,5 juta itu tidak dikenakan pajak. Tapi per tahun ya. Tapi kalau misalnya gymnya tahunannya misalnya 5 juta, nah, maka selisihnya menjadi penghasilan yang dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama. Jadi antara lain bentuknya adalah mes, asrama, pondokan, barak ya, artinya tempat tinggal itu tidak diperuntukkan private untuk satu orang saja gitu ya, tapi digunakan bersama-sama. Nah, ini tanpa batas itu bukan merupakan penghasilan bagi yang menikmatinya. Nah, selanjutnya adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan. Ya, jadi kalau tadi komunal itu tanpa batas adalah bukan objek pajak, kalau untuk yang apartemen ya atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang dipakai tidak komunal tapi individual ya. Nah, ini ada batasan tertentunya, yaitu kalau secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per bulan. Ya, maka lebih dari 2 juta atau selisihnya itulah yang merupakan objek pajak. Tapi kalau masih di bawah 2 juta, maka belum dikenakan PPh. Selanjutnya adalah fasilitas kendaraan dinas, ya. Kendaraan ya dari pemberi kerja. Ada untuk batasannya ada persyaratannya. Yang pertama, bahwa dia tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Dan jadi syaratnya akumulatif Bapak Ibu ya. Dia tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto. Bruto ya, artinya gabungan dari semua penghasilan, baik teratur maupun tidak teratur, dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per tahun per pegawai dari pemberi kerja. Ya, ini syaratnya akumulatif Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau misalnya dia nggak sampai 100 juta, tapi ternyata dia memiliki penyertaan modal, maka gugur. Maka batasan ini gugur sehingga fasilitas kendaraan yang dia dapatkan dari perusahaan itu merupakan kenikmatan yang dikenakan pajak. Ya, sebaliknya, kalau kemudian dia tidak memiliki penyertaan modal, tapi dia rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir ya, di rata-rata per bulannya ya dalam 12 bulan terakhir ternyata lebih dari 100 juta. Dan menghitung penghasilan brutonya ini adalah termasuk dari natura atau kenikmatan yang diterimanya ikut dijumlahkan ya, maka apabila sudah melebihi maka dia menjadi selisihnya menjadi dikenakan pajak. Kemudian yang 9 adalah fasilitas iuran dana pensiun ya yang pendiriannya disahkan oleh JK. Nah, ini juga bukan merupakan PPh, objek PPh Bapak Ibu ya, tapi dapat dibebankan oleh perusahaan. Selanjutnya fasilitas peribadatan, antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, pura, ya antara lain ya, tapi kalau misalnya ada rumah peribadatan yang lain yang memang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan beribadah, maka tanpa batasan juga bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menikmatinya. Dan ini yang penting Bapak Ibu, seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022, maka itu belum diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi kalau tadi saya menekankan di awal, misalnya ketika kita berbicara biaya, maka seluruh biaya terkait natura kenikmatan yang dikeluarkan di tahun pajak 2022 itu dapat dibebankan sepanjang memenuhi kriteria 3M, tapi di lain sisi bagi penerimanya, ya itu ternyata dikecualikan. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, sangat menguntungkan wajib pajak karena perusahaannya boleh membiayakan tapi yang menerima belum menjadi objek. Seperti itu. Ini contoh batasan nilai bingkisan. Jadi pada tahun 2024 misalnya PTBC memberikan bingkisan kepada si Tuan B ini. Nah, ini intinya adalah kalau bingkisannya
terkait dengan perayaan keagamaan, maka tanpa batas ya berapapun yang diberikan itu bukan objek PPh, artinya bukan tidak dikenakan PPh. Ya, tapi kalau sudah melebihi threshold-nya, batasannya adalah 3 juta. Maka selisihnya itulah yang kemudian akan dikenakan PPh. Dan mengaksesnya Bapak dan Ibu, menghitungnya kalau di tabel ini adalah bulanan. Karena nanti akan digabungkan dengan penghasilan bulanan kita. Untuk kalau dia karyawan berarti akan digabungkan untuk sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21-nya. Ya, jadi sekali lagi cara penilaiannya adalah bulanan seperti dalam tabel. Jadi ketika di bulan Maret 1 juta, maka bendahara harus ngitung nih yang membayar gaji gitu ya. Oh, akumulasinya baru 1 juta, berarti belum melebihi batasan. Ketika di bulan Juni 4 juta, sehingga akumulasinya 5 juta, sedangkan batasannya adalah 3 juta, maka di bulan Juni tersebut ada tambahan ya penghasilan dalam bentuk natura sebagai objek PPh sebesar 2 juta. Nah, kemudian di bulan Agustus dia terima lagi 2 juta karena akumulasinya sudah habis ya batasannya, batasan minimalnya, maka 2 juta tadi langsung digabungkan dengan penghasilan untuk dikenakan PPh. Nah, contoh selanjutnya adalah ini untuk fasilitas kendaraan. Jadi kalau fasilitas kendaraan tadi syaratnya ada 2 kan, bahwa penghasilan brutonya tidak lebih dari 12 bulan dalam 12 bulan terakhir. Oke, sebentar ya. Ini dalam contoh ini Tuan JD sebagai manajer eksekutif. Nah, di sini tidak ada penyertaan modal. Berarti syarat yang pertama masih masuk nih, dia nggak ada penyertaan modal. Nah, dia menerima fasilitas kendaraan, kita lihat apakah penghasilan bruto rata-rata 12 bulan terakhirnya itu memenuhi persyaratan juga, yaitu tidak boleh lebih dari 100 juta. Di bulan Januari, dia dapat penghasilan selain fasilitas kendaraan 80 juta. Fasilitas kendaraannya 20 juta. Nah, namun setelah dihitung, data rata-rata penghasilan 12 bulan terakhirnya, yaitu yang dihitung dari Januarinya, kan terima Januari, mundur ke belakang selama 12 bulan Bapak Ibu. Ternyata didapat angkanya 95 juta. Oh, masih di bawah 100 juta. Maka di bulan Januari ini belum ada objek PPh-nya, belum ada natura yang dikenakan, kenikmatan yang dikenakan pajak. Di bulan Februari kita tengok, ya ternyata setelah dihitung penghasilan dari Februari 2025 dihitung ke belakang sampai dengan Maret 2024, diketahui penghasilan rata-rata bruto 12 bulan terakhir adalah 105 juta. Nah, ini sudah lebih dari 100 juta. Nah, namun DPP-nya yang mana? Dasar pengenaan pajaknya yang mana yang akan ditambahkan dengan penghasilan yang lain, yaitu yang 22 jutanya. Itulah yang menjadi objek PPh. Jadi yang 100 juta itu hanya sebagai batasan, tapi bukan sebagai penghitungan pajak. Jadi ngitungnya bukan dari selisihnya 100 juta, tapi berapa nih fasilitas kendaraan yang dia dapatkan. Nah, inilah objek PPh-nya. Begitu juga dengan di bulan Maret. Ya, objek PPh-nya adalah sebesar 21 juta. Nah, untuk selanjutnya, apakah Pak Rian sudah standby? Oh ya, tolong Bapak Rian Ramdhani di-unmute ya Bapak dan Ibu, karena untuk paparan selanjutnya, natura dan kenikmatan di daerah tertentu ini akan dilanjutkan oleh Bapak Rian.